dalam kitab Sunan Tirmidzi 3540. Bisa diambilkan, bisa pinjam. Tirmidzi jilid 3, kitabnya warna kuning insya Allah. Tirmidzi jilid 3 ya, kitabnya warna kuning ya, Sunan Tirmidzi nomor 3540. Kami bacakan teksnya. Nah, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Silakan 3540. Dari mana hadis itu? Nama perawi terakhir Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, silakan. 3540. Ya. Dari Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dan ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Baik, jadi Bapak Ibu kalau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti termasuk hadis qudsi ya, hadis qudsi ya. Nanti kita akan jelaskan. Lalu apa firman Allah di dalam hadis ini? Hadis qudsi, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nanti saya akan tunjukkan perbedaannya antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Baik, kita lanjutkan saja firman Allah tabaraka wa ta'ala ini. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Silakan. Wahai anak-anak Adam, sepanjang engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah ada pada dirimu, dan aku tidak akan peduli. Baik, perhatikan Bapak Ibu sekalian, firman Allah di dalam hadis qudsi ini. Wahai anak Adam, saya ulang terjemahannya. Hai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa, syaratnya itu, selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli di sini, seberapapun besar dosa yang kau lakukan, seberapapun banyak dosamu yang kau lakukan, maka akan aku ampuni. Syaratnya tadi yaitu selama engkau berdoa dan berharap kepadaku. Itu syarat pertama itu. Kita lanjutkan, belum kelar ini hadisnya. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Silakan. Wahai anak-anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai tingginya awan di langit. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, itu terjemahannya sebenarnya perlu dikoreksi sedikit. Kalau kita lihat teks Arabnya tadi, saya baca ulang teksnya. Ya bena Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Yang dimaksud dengan ananas sama itu adalah memenuhi kolong-kolong langit. Langit itu penuh dengan dosa. Ya. Jadi ulang lagi terjemahannya, silakan. Wahai anak-anak Adam, silakan. Wahai anak-anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai tingginya awan di langit, ya, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya maka aku akan mengampunimu, dan aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli. Selama engkau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni semua dosa-dosamu, sekalipun memenuhi langit dosamu. Dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli, kalau memang lebih dari itu, tetap aku akan ampuni. Masya Allah, ini luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Ta'ala. Ya, selama kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Terakhir penutup,
Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Silakan. Wahai anak-anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Baik, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat dan kau tidak pernah melakukan perbuatan syirik seumur hidupmu, kau tidak pernah menyekutukan aku, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu sekalipun dosamu memenuhi bumi, selama tidak syirik. Selama tidak syirik. Ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya, luasnya ampunan Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah hadis qudsi yang akan kita bahas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ada 10 Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Mudah-mudahan cukup. Ada 10 yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah biografi singkat Anas bin Malik radhiyallahu an. Mengapa kok membahas Anas bin Malik? Karena pembawa cerita hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Memangnya siapa Anas bin Malik ini? Nah ini yang kita bahas yang pertama kali dulu ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin kita bisa mencintai para sahabat Nabi kalau kita tidak mengetahui biografi mereka. Makanya saya akan sampaikan secara singkat aja biografi Anas bin Malik radhiyallahu an. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya nukilkan dari kitab Siyar A'lam An-Nubala, kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kitab yang di dalamnya berisi biografi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama Islam. Itu kalau nggak salah sudah terbit 4 jilid kitab itu, lengkap biografi para sahabat dari Abu Bakar sampai yang terakhir. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Anas bin Malik, siapa mereka ini Bapak Ibu sekalian? Anas bin Malik ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Anas bin Malik ini ternyata beliau ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia beliau 10 tahun. Jadi ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an itu menyerahkan putranya. Siapa ibunya Anas? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu menyerahkan Anas bin Malik mulai umur 10 tahun disuruh ikut Nabi. Untuk apa? Membantu semua kebutuhannya Nabi, membantu menyiapkan air wudhunya Nabi. Ya gimana apa ini? Jadi pembantu bagaimanalah, seperti itu. Semua kebutuhan Nabi terutama, ya melayani Nabi. Itu mulai umur 10 tahun. Berarti kalau begitu tinggal dikurangi saja Bapak Ibu sekalian. Rasul itu wafat usia 63. Usia 63. Sedangkan Anas radhiyallahu an pada saat Anas ikut dengan Nabi selama 10 tahun. Berarti 63 dikurangi 10 yaitu 53. Dan usia Anas ketika ikut Nabi itu 10 tahun juga. Sehingga ketika Nabi wafat Anas umur 20 tahun. Nah, jadi umur 10 tahun ikut Nabi selama 10 tahun juga. Berarti waktu Rasulullah wafat Anas itu berusia 20 tahun. Baik, ini Anas bin Malik radhiyallahu an. Terus kita lanjutkan. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi. Wah, luar biasa doanya.
Ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab Adabul Mufrad, nomor hadisnya 653. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendownload, yaitu kitab Adabul Mufrad. Itu tinggal dimasukkan aja nomornya 653. Begini doanya Nabi untuk Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Didoakan 4 sama Nabi. Nabi mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Didoakan supaya kaya. Yang kedua, wa waladahu, perbanyak anak-anaknya. Yang ketiga, wa atil hayatahu, panjangkan umurnya. Dan yang keempat, waghfir lahu, ampuni dosa-dosanya. Ternyata doa Nabi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah disebutkan istrinya Anas bin Malik radhiyallahu an itu setahun sekali hamil, melahirkan 2 kali. Setahun melahirkan 2 kali. Anaknya 106 Bapak Ibu, 106. Istri 1. Wafat usia berapa? 103 Anas bin Malik ini. Dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang ketika wafatnya itu akhir. Sehingga beliau adalah orang yang menyaksikan apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Nah, karena beliau paling akhir ini. Ya, umurnya panjang, 103, anaknya 106. Ya, Masya Allah ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah berkata, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat seorang pun yang sholatnya mirip persis seperti sholatnya Nabi kecuali putranya Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Anas itu kalau sholat panjang rokaatnya, ya khusyuknya persis Nabi, katanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini Anas. Dan beliau wafat usia 103 tahun ketika wafat 93 Hijriah. Tahun ketika wafat. Sedangkan Nabi wafat itu 11 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah. Lah ini Anas bin Malik wafatnya 93 Hijriah. Jauh sekali. Semoga Allah melapangkan surganya untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itulah mungkin biografi singkat dari sahabat Anas radhiyallahu an. Berarti kita boleh enggak Ustadz mendoakan anak-anak kita seperti doanya Nabi kepada Anas? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu, ya Allah perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya ya Allah, panjangkan umur anakku ini ya Allah, dan ampuni dosa-dosa anakku ya Allah. Apakah boleh? Boleh Bapak Ibu. Ya, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, sekarang pelajaran yang kedua, perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Karena tadi hadisnya adalah hadis qudsi. Apa perbedaannya? Sebab Al-Quran kan firman Allah, hadis qudsi juga firman Allah. Lah terus bedanya di mana? Bedanya kata para alim ulama, kalau Al-Quran maknanya dan redaksinya, saya ulang, maknanya, isinya sama redaksinya itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau hadis qudsi beda. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, makna dari Allah, redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya, lalu kemudian Nabi menyampaikan. Nah,
Jadi kalau Al-Quran itu maknanya sama redaksinya itu tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan manusia, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan yang lain, perbedaan yang lain. Orang kalau membaca Al-Quran dapat pahala, baca tok, sekalipun tidak tahu artinya. Alif lam mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, alif lam mim 30 pahala. Tahu nggak tahu arti tetap dapat pahala. Makanya orang baca Quran itu ini ayatnya apa, nggak faham ini maksudnya apa, tetap dapat pahala. Tetapi orang baca hadis qudsi nggak dapat pahala. Orang membaca hadis itu baru dapat pahala apabila dia mengamalkan isi kandungan hadis itu, baru dapat pahala. Tapi kalau sekedar baca tok nggak dapat. Tapi kalau dia mengamalkan isi kandungan tadi hadis itu, maka dia dapat pahalanya dari sisi situ. Baik, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, orang ketika sholat baca Al-Quran, orang ketika sholat tidak baca hadis qudsi. Sholat itu baca Al-Quran, bukan baca hadis qudsi. Ya, hadis qudsi nggak boleh dibaca di dalam sholat. Ya, baik, itu perbedaan nomor 3. Perbedaan yang nomor 4, bedanya nomor 4 ini, kalau Al-Quran mutawatir, Al-Quran itu mutawatir, ya, dijaga betul oleh Allah, terus bersambung sampai kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu ada penambahan-penambahan. Semuanya murni dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada ayat Al-Quran turun, itu semua sahabat datang. Tidak ada satupun yang gak datang. Makanya semua meriwayatkan, semua sahabat datang, nulis ayat Quran. Dan Nabi ucapkan, ini firman Allah, Al-Quran, ditulis sama sahabat. Dan semua hadir, gak ada yang tidak datang, semuanya hadir. Tapi kalau hadis, beda. Hadis itu satu sahabat dengar, yang lain gak dengar. Makanya seringkali kalau kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ada sahabat lagi yang lain, aku mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah, karena dia telah mendengar. Terus estafet, ini dengar, yang ini gak dengar, yang gak dengar, yang mendengar menyampaikan kepada yang gak dengar. Itu hadis. Tapi kalau ayat Quran, begitu firman Allah turun, semua sahabat kumpul, semuanya nyatat. Makanya mutawatir. Makanya sampai sekarang Al-Quran tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, sampai kiamat gak ada perubahan. Bahkan ditambah lagi yang banyak, yang hafal Quran banyak, sehingga gak akan putus Al-Quran ini. Makanya mutawatir. Yang hafal Quran generasi-generasi, yaitu penghafal Quran luar biasa. Anak-anak sekarang ini kan, orang tua zaman sekarang kan suka mencarikan anak-anaknya tahfidz Quran, tahfidz Quran, pondok tahfidz Quran, tahfidzul Quran. Ya semakin banyak yang hafal Quran. Ya seperti itu. Kenapa? Karena dan isinya nggak akan berubah. Beda sama kitab lain. Ya setiap tahun berubah. Ya, sesuai perkembangan zaman. Perhatikan Injil, perhatikan kitab yang lain, berubah sesuai dengan kepentingan atau perubahan zaman. Nah, seperti itu. Injil yang sekarang ini dengan Injil yang ada di zaman Isa alaihissalam bedalah. Ya bedalah isinya. Seperti itu. Apa ada di Injil zaman sekarang ini, yaitu mengatakan sembahlah Allah, yaitu Tuhanmu, jangan menyembah aku. Nggak ada kalimat itu. Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Allah sebutkan itu perkataan Isa. Ayo coba dibuka, Abu Hurairah, coba dibuka surat Al-Maidah, surat nomor 5. Kita dengarkan surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 72. Ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu, ya, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Loh, jelas sekali ila akhiri ayat. Silakan baca terjemahannya. Sungguh
telah kafir orang-orang yang berkata. Ulang lagi. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata. Siapa yang divonis kafir oleh Allah itu? Silakan. Siapa itu? Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Itu dikafirkan oleh Allah. Siapa saja yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan, maka dia telah kafir. Allah yang mengatakan. Allah yang mengatakan. Terus kemudian, padahal Al-Masih sendiri berkata. Ini nggak ada di Injil. Nggak ada. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Silakan. Wahai Bani Israel, iya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Terus. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Terus. Dan tempatnya ialah neraka. Baik. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Baik. Ayat 73-nya Abu Hurairah. 73-nya, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Silakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Trinitas. Padahal Allah sendiri yang mengatakan telah kafir. Terus lanjut. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, iya kan? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita kalau Al-Qur'anul Karim maka di dalamnya tidak ada pertentangan, ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi itu perbedaan daripada Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selama disebut hadis, sekalipun qudsi, sekalipun itu firman Allah, maka tetap ada yang doif, maka tetap ada yang palsu, ada. Selama masih disebut hadis. Kenapa? Karena selama masih disebut hadis, maka tetap harus dilihat sanad dan matannya. Sanad itu orang-orang perawinya, pembawa hadisnya. Sedangkan matan isi hadisnya tetap harus diperiksa. Kalau Quran nggak perlu diperiksa, sudah dari Allah itu sudah, nggak perlu ada sanad, nggak perlu langsung kok ini dari Allah. Tapi kalau hadis masih tetap diperiksa sanadnya, matannya. Makanya jangan kaget Bapak Ibu sekalian kalau ada hadis qudsi itu yang palsu. Ada banyak ya. Selama disebut hadis seperti itu harus diperiksa. Alhamdulillah hadis yang kita pelajari saat ini nomor 42 dari kitab Arba'in An-Nawawi termasuk hadis qudsi yang sahih, riwayat Tirmidzi sahih. Ada hadis qudsi itu yang palsu, itu ada. Ya, baik. Sekarang kita akan lanjutkan, dan alhamdulillahnya lagi kita bersyukur kepada Allah, sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah, yaitu hadis-hadis itu telah diperiksa dan telah diteliti. Makanya sekarang belajar sekarang ini enak. Ada yang namanya Sahih Sunan Abu Dawud. Ya semuanya sahih-sahih saja. Sahih Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah, Sahih Sunan Ad-Darimi, Sahih An-Nasai, lengkap, enak, semuanya sahih. Memangnya ada yang doif? Ada. Doif Abu Dawud, doif Tirmidzi, ada kitabnya. Sudah diperiksa, sudah apa itu? Diperiksa lah, dibagi-bagi, sudah. Lah kalau Bukhari Muslim Ustaz, ada nggak di dalamnya itu yang palsu atau yang doif? Nggak ada. Tidak ada satupun dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim hadis yang palsu atau dhaif, nggak ada. Kitab terbaik, mohon maaf ini kata para ulama, kitab terbaik setelah Al-Quran, saya ulang ya, kitab terbaik setelah Al-Quran adalah kitab hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu kitab terbaik. Makanya kalau ada hadis terus kemudian Bukhari Muslim, beres sudah. Pasti sahih sudah. Tidak ada yang doib, nggak ada dah. Aman, udah aman.
Itu. Tapi kalau masih riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, perlu diperiksa lah. Karena ada doif Abu Dawud, ada doif Tirmidzi, ada. Makanya sekarang alhamdulillah kitabnya sudah dibagi-bagi. Contohnya ini. Nah ini, afwan tangan kiri. Doh. Sahih Sunan Ibnu Majah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang sahih saja. Loh, yang doif ada doif Ibnu Majah, kitabnya lain. Gak usah dibaca, wong itu doif semua. Yang ini aja yang sahih-sahih. Jadi enak, sudah diklasifikasi. Ya, siapa ini Ustadz yang klasifikasi? Ini orangnya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Berapa pahala beliau ini yang Allah berikan, betapa besar karya beliau untuk umat Islam. Masya Allah, sudah dibagi-bagi, yang sahih, yang doif, yang palsu, itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang sudah diklasifikasi. Ada kata-kata sahih, termasuk itu, buku ini. Ya, nah ini, mohon maaf, ada sahih targhib wa tarhib. Sahih saja, ada doif targhib wa tarhib ada. Memangnya apa sih Ustaz? Buku apa ini? Buku ini isinya terbit 6 jilid. Buku ini isinya berupa janji berupa pahala-pahala dan ancaman-ancaman. Contohnya, misalnya nih, ini jilid berapa ini? Jilid 3. Isinya apa? Haji. Nomor 1 haji di sini. Contohnya, keutamaannya orang haji, keutamaannya orang umroh, keutamaannya orang kalau tawaf, keutamaannya orang kalau lempar jumroh, keutamaan-keutamaan. Terus ada lagi ancaman-ancaman yang tidak boleh ketika haji itu apa saja. Ya ini, ya. Jadi isinya itu janji dan ancaman, pahala dan ancaman. Ini kitabnya. Namanya Sahih Targhib wa Tarhib. Maka dikasih di judul tentang anjuran dan janji pahala, ancaman dan dosa. Ini 6 jilid. Nanti ada tentang masalah taubat, tentang dan seterusnya. Dan semuanya sahih semua. Sudah diklasifikasi. Jadi nggak usah ragu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang tambah lagi. Sekarang sudah ada, yaitu kalau kita mau download di Play Store, cara mengecek. Jadi panjenengan kalau menerima hadis riwayat WA, hadis riwayat WA, riwayat Facebook, ya kan sering kita dapat hadis share-sharean kan gitu ya. Maka caranya gampang, tinggal dimasukkan aja kalimatnya itu, disalin, di copy, tek, dimasukkan ke situ. Nanti ikuti aja petunjuknya, tek, langsung muncul hadis ini lemah karena ada orang begini-begini. Sudah ada itu anunya, aplikasinya sudah ada, tapi aplikasinya pakai bahasa Arab Bapak Ibu. Belum ada bahasa Indonesia, ya. Maka harus bisa baca yang tidak ada harokatnya, Arab gundul katanya. Nah itu dimasukkan itu, plak, langsung ikuti petunjuknya, tik ini, klik ini, keluar, seret. Oh lengkap, enak sekarang, ya. Sudah ada aplikasinya, tinggal yaitu download aja di Play Store. Baik, dan saya punya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau mau saya akan share ke Bapak Ibu. Cuma nanti petunjuknya itu pakai bahasa Arab, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mahir kan bahasa Arab. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang, nomor 3. Yang nomor 3, ya. Kalau kesulitan Bapak Ibu, ini hadis ini sahih, tanya kepada yang berilmu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak tahu. Jadi sebelum hadis itu di-share ke teman yang lain, daripada kita dapat dosa jariah, maka tanya dulu kepada mereka yang paham. Siapa ustadz kita yang paham tentang ilmu hadis, ya? Apakah hadis ini sahih? Oh, dhaif, jangan disebar. Tapi kalau sahih silakan. Seperti kemarin awal-awal Rajab, wah bertebaran hadis keutamaan puasa bulan Rajab. Waduh, ternyata hadisnya itu banyak yang palsu, sehingga tidak ada tuntunannya puasa khusus Rajab. Kalau mau Senin Kamis di bulan Rajab silakan, mau puasa Daud di bulan Rajab silakan. Itu kapanpun, tidak harus bulan Rajab. Tetapi ada nama khusus, poso Rajab, puasa bulan, nggak ada.
Yang ada itu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, itu ada kalau Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, itu ada. Ya. Tapi kalau Rajab nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3 sekarang. Dari hadis yang tadi kami bacakan. Yang nomor 3, hadis di atas menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berdoa. Apa keutamaannya berdoa? Penting ini berdoa. Lihat tadi katanya Allah dalam hadis qudsi tadi. Ya, saya ulang ya, ini terjemahannya. Hai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa dan berharap kepadaku. Loh, berarti pentingnya doa ini. Maka aku akan ampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Maksudnya sebanyak apapun dosa itu, aku nggak akan peduli, tetap aku ampuni. Selama engkau berdoanya, mintanya sama aku, bukan minta kepada yang lain, berdoanya kepada aku. Berarti ini menunjukkan tentang pentingnya berdoa, keutamaan berdoa. Baik, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian keutamaan-keutamaan yang lain dalam berdoa. Makanya jangan sampai kita nggak pernah berdoa Bapak Ibu ya. Terus, karena kita butuh sama Allah. Apalagi detik-detik seperti ini, menjelang maghrib, hari Jumat ba'da asar, menjelang maghrib, itu doa mustajab. Nabi mengatakan carilah waktu yang tidak akan mungkin ditolak waktu itu oleh Allah, yaitu ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam di hari Jumat. Ya, hadisnya sahih itu. Nah, makanya setiap mendengarkan adzan, antara adzan dan iqamah, jangan ngobrol kalau bisa. Perbanyak doa kepada Allah, terus banyak minta sama Allah, karena doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Beberapa tempat sudah turun hujan, mungkin doa saat hujan itu juga mustajab. Mustajab. Ya, saat turunnya hujan, ketika tengah malam mendengar ayam jantan berkokok, maka banyak berdoa. Karena ayam jantan berkokok itu melihat malaikat rahmat, maka berdoa kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi doa mustajab. Banyak sekali. Doa di hari Rabu. Doa di hari Rabu setelah zuhur itu mustajab. Itu hadisnya sahih. Doa di hari Rabu ba'da zuhur itu mustajab. Bukan hanya hari Jumat, hari Rabu ba'da zuhur mustajab. Begitu juga masih banyak lagi ya, banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya tunjukkan keutamaan berdoa. Keutamaannya berdoa. Saya tunjukkan Bapak Ibu, ada lumayan ini, agak banyak. Ada 8 dalil keutamaan berdoa. 1, keutamaan berdoa yang pertama, merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Orang itu kalau berdoa kepada Allah, berarti dia telah mentaati Allah, mentaati perintah Allah. Karena berdoa kepada Allah itu perintah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita memenuhi perintah Allah. Lah terus Ustaz, orang kalau memenuhi perintah Allah, apa yang akan dia dapatkan? Sabar, nanti akan saya tunjukkan dalilnya. Sekarang saya akan tunjukkan dalil dulu. Orang itu kalau berdoa, otomatis dia mengikuti, mentaati Allah, mengikuti perintah Allah. Mana itu? Silakan dibuka Quran surat nomor 40. Quran surat nomor 40. Quran surat 40 itu surat Ghafir. Surat Ghafir itu surat Al-Mu'min. Nama lainnya surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Ayatnya 60. Ayat 60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Nah, itu. Ya, silakan Abu Hurairah baca. Dan Tuhanmu berfirman. Ya, Allah berfirman. Silakan. Berdoalah kepadaku. Loh, perintah berarti fi'il amr ini. Berdoalah kamu kepadaku. Ulang lagi dari awal. Dan Allah berfirman, ya, berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku perkenankan bagimu. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, aku perkenankan doamu. Makanya berarti orang itu kalau berdoa kepada Allah, berarti dia mentaati perintah Allah. Karena kita diperintahkan berdoa kepada Allah. Nah, itu ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Al-Mujib. Apa itu Al-Mujib? Maha mengabulkan doa.
Ya, sehingga jangan sampai kita malas untuk berdoa. Lihat, Nabi mengajarkan kepada kita dalam hal apapun ada doanya. Masuk masjid, Allahumma ftahli. Sebelum baca itu ada aturannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid ada doanya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar dari rumah mau ke masjid, tapi kalau mau ke masjid ya ada doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa adimli nuran. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya, pendengaranku bercahaya, penglihatanku bercahaya, kanan kiriku cahaya, atas bawahku cahaya, depan belakangku cahaya, dan besarkan cahaya itu untukku. Itu kalau mau ke masjid ada doanya seperti itu. Contoh lagi, doa mau makan, bismillah saja. Doa berbuka puasa, dahabat doma'u wa betallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Di tengah-tengah makan, lupa di awal makan kita nggak baca doa, maka di tengah-tengah makan bismillahi awalahu wa akhirahu. Seperti itu. Mau tidur, bismika Allahumma ahya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Banyak doa-doa setiap hal pasti. Mau masuk rumah ada doanya. Masuk rumah memegang gagang pintu baca bismillah. Karena orang itu kalau mau masuk rumah baca bismillah, syaitan berkata kepada temannya, la mabita lakum wala asya. Kita nggak bisa tinggal di rumah ini dan kita nggak bisa makan-makan di rumah ini, kata syaitan. Ya, maka banyak sekali, banyak. Mau masuk toilet itulah ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Itu kalau di dhamma minal khubusi. Tapi kalau disukun bagus artinya. Jadi kalau bisa jangan di dhamma. Sementara ini selama ini kan kita selalu di dhamma. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Itu di dhamma semua itu. Khubu itu di dhamma. Si khubusi wal khaba'is. Itu berlindung kepada Allah dari setan jantan, setan betina. Sebaiknya jangan disukun, jangan di dhamma, disukun aja. Begini jadi bunyinya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Khubsi, bukan khubusi. Khubsi, baknya disukun. Wal khaba'is, belakangnya tetap, bedanya cuma itu. Artinya apa itu? Ya, luar biasa artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh makar-makar syaitan. Gak peduli setan jantan, setan betina, seluruh makar syaitan. Nah, itu masuk toilet, keluar toilet, ghufranaka. Semuanya ada doanya. Sampai mau menjima istri aja ada doanya. Ya, berarti pentingnya berdoa. Jangan pernah remehkan. Nomor 2, doa dapat membasmi sifat sombong. Doa itu bisa membasmi sifat sombong. Iyalah, orang itu kalau tidak mau berdoa ya sombong. Berarti dia tidak butuh dengan Allah. Lah sedangkan kita ini ya butuh kepada Allah. Allah pencipta, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Ya, seperti itu. Bahkan kita ini bisa menuntut ilmu ini ya karena hidayah dari Allah. Kalau Allah tidak berikan hidayah, maka tentunya kita tidak seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mereka-mereka yang ada di luar sana, yang menghabiskan waktunya untuk perbuatan yang sia-sia, berlama-lama di warkop. Lalu mereka yang masih ada di tempat-tempat maksiat, klub-klub, ya, night club, atau mungkin diskotik dan seterusnya, tempat-tempat maksiat, maka mereka belum dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Lah kita yang ada di majelis ini duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, menambah yaitu keilmuan kita dalam hal agama, bekal kita untuk di akhirat. Lah ini merupakan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu semua datangnya dari Allah.
Maka ya doa itu bisa membasmi sifat sombong. Mana dalilnya? Dalilnya sama, surat nomor 40. Tadi Abu Hurairah belum tuntas bacanya soalnya. Ayatnya 60 sama seperti tadi, tapi lanjutan bawahnya itu surat 40 ayat 60. Saya baca dulu dari awal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Silakan. Dan Allah berfirman, Ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. itu yang tadi. Terus lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku. Stop. Itu bukan tidak mau menyembahku itu. Itu terjemahannya perlu dikoreksi. Karena di situ saya baca ya, innalladzina yastakbiruna itu sombong. An ibadati itu kata para alim ulama, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir diterjemahkan demikian. Nah, itu. Silakan, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dan dalam keadaan hina-hina. Nah, seperti itu. Kata para ulama yang lain, nggak apa-apa diterjemahkan boleh menyembahku, yaitu tidak mau menyembahku karena doa itu bagian dari ibadah, yaitu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu pokoknya ibadah, intinya ibadah doa itu. Bahkan Bapak Ibu kalau kepingin tahu, sholat itu definisi secara etimologi, secara bahasa itu diambil dari kata-kata sholli. Sholli itu artinya doa, Bapak Ibu. Sholat itu secara bahasa, bukan secara istilah, secara etimologi, bukan terminologi, secara bahasa lughawi itu artinya sholli. Sholli itu doa. Sholli itu artinya doa, Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat itu artinya doa. Adapun kalau secara istilah ya beda. Sholat itu adalah beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah itu namanya definisi sholat secara istilah. Ya seperti itu. Ustadz ngomong seperti ini bahwasanya sholat itu artinya adalah doa. Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya ada di Quran. Coba saya dibantu. Surat nomor 9. Coba surat nomor 9. Surat nomor 9 itu At-Taubah ya. At-Taubah ayatnya ayat 103. Lihat nanti ada kata-kata sholli. Kita lihat ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli. Nah itu, wasalli alaihim. Di situ poinnya. At-Taubah 103. Wasalli alaihim. Loh, silakan. Ayo dibaca. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah. Loh, berdoalah. Salli itu artinya doa. Sholat itu diambil dari kata sholli. Sholat itu artinya doa. Tapi ada sebagian orang itu salah, yaitu memahami yang penting doa, gak perlu sholat. Karena sholat itu ya doa soalnya. Nah ini repot ini ya. Ini kan secara bahasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Makanya orang kalau tidak berdoa dia sombong. Justru sebaliknya, orang itu kalau dia suka berdoa membasmi sifat sombong. Nomor tiga. Sebelum masuk nomor 3, saya sedikit akan tambahkan keterangannya dari Imam Asy-Syaukani. Diperhatikan aja Bapak Ibu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, yaitu surat yang dibaca tadi, Al-Mu'min ayat 60 tadi, Ghafir 60 tadi, menunjukkan kepada kita bahwa doa itu merupakan bagian dari ibadah, sehingga meninggalkan doa merupakan bentuk kesombongan, dan tidak ada kesombongan yang tertinggi melebihi kesombongan seseorang hamba kepada Robnya. Seorang hamba kepada Robnya. Jadi dia nggak mau ibadah, itu orang sombong, sedangkan doa itu bagian dari ibadah. Baik, nomor 4 sekarang. Nomor 3 ya, betul ya. Keutamaan berdoa nomor 3.
Doa merupakan amalan yang paling mulia di sisi Allah. Amalan yang paling mulia di sisi Allah itu berdoa. Makanya jangan bosan berdoa. Terus banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena amalan yang paling mulia ini. Dalilnya di mana? Ayo dibuka, yaitu Ibnu Majah jilid 3. Nah itu Ibnu Majah. Nomornya 3102, 3102. Setelah itu jangan ditutup. 3102 Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi subhanahu minad du'a." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, tidaklah ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. nah, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Ya. Makanya panjenengan kalau sholat sebelum salam perbanyak doa. Karena doa sebelum salam di akhir sholat itu mustajab. Ya. Apa saja minta, silakan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika sujud itu banyak berdoa, tapi jangan hanya sujud terakhir saja, ya setiap kali sujud. Justru kalau ada imam sujud terakhirnya lebih lama daripada sujud-sujud sebelumnya, maka ini menyelisih sunnah, menyelisih. Jadi yang namanya sujud itu adalah, kata Nabi, posisi yang terdekat antara hamba dengan Robnya ketika sujud. Maka fa'aksiru doa, perbanyak doa ketika sujud. Itu ya mulai dari awal sujud rokaat pertama itu sudah dipanjangin. Jadi rata-rata panjangnya sama durasinya itu. Jadi kan ada imam itu kalau sujud terakhir itu mesti lama kan. Nah, lah itu kalau yang awal-awal enggak biasa, tapi kalau sudah akhir lebih lama. Lah itu menyelisih sunnah, gitu ya. Baik, mana dalilnya? Apa ini yang nomor 4 sekarang ya? Nomor 4 ya. Doa mampu menolak murkanya Allah. Doa itu mampu menolak, mengangkat murkanya Allah. Azab Allah diangkat dengan doa. Mana dalilnya? Marahnya Allah itu bisa, yaitu terangkat. Artinya Allah tidak akan marah ya apabila seorang hamba itu berdoa. Dalilnya adalah Ibnu Majah, nomornya 3100. Nah, 3100. Silakan Abu Hurairah, juga dari Abu Hurairah juga ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Diwoco-woco dewi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yad'ullaha subhanahu ghadiba alaihi. Silakan. barang siapa enggan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan marah kepadanya. Nah, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka, Allah akan marah. Nah, ini ya, ini yang keempat. Yang nomor 5, yang kelima, doa merupakan tanda seseorang itu tidak lemah. Ya, doa itu merupakan tanda seseorang itu tidak lemah. Karena orang itu masuk kategori lemah itu apabila dia tidak berdoa kepada Allah. Manusia yang paling lemah itu adalah mereka yang lemah dalam berdoa. Maksudnya lemah dalam berdoa itu jarang berdoa kepada Allah, jarang. Sebab ada orang itu begini, Bapak Ibu. Saya pernah menjumpai betul orang itu begini, bilang kepada saya, Ustadz, saya itu loh Ustadz, tidak pakai minta sama Allah sudah dikasih semua. Itu, nggak usah minta, wong Allah itu loh ngasih, sudah. Ya, saya nggak pakai minta dikasih sama Allah, dikasih sehat, ya, lancar, pekerjaan saya lancar, ya seperti itu. Terus kemudian juga saya dikasih anak keturunan putu-putuku, Ustadz pinter-pinter. Padahal saya tidak pernah minta atau apa, sama Allah dikasih. Ya Allah, dalam hati saya jangan sombong, berdoa, berdoa terus meminta kepada Allah. Kenapa, Pak, Bu? Nanti ya, nanti jangan sekarang ini, jangan ditulis dulu. Itu nanti akan ada satu hadis yang akan saya bacakan. Itu kata Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah berdoa kepada Allah di saat lapang.
pada kondisi enak, mapan, banyak berdoa. Sehat, kaya raya, lagi enak-enaknya, banyak berdoa. Karena doa itu bisa bermanfaat saat kita jatuh. Karena tidak mungkin orang itu di atas terus, nggak mungkin. Roda berputar. Satu saat kita pasti kondisi kita ada di bawah. Nah, pada saat itulah doa yang kita ucapkan saat kita masih lapang itu bermanfaat. Jangan seperti sekarang, waktunya sakit baru ingat sama Allah. Begitu masuk ICU, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Telat. Begitu masuk ICU baru sadar, baru berdoa. Ketika miskin, ya Allah, berikan aku pekerjaan, ya Allah. Ya Allah, jadikan usaha ini lancar, ya Allah. Kemana saja kamu ketika enak? Mestinya pada saat enak banyak berdoa kepada Allah. Itu ada dalilnya Bapak Ibu. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya saya bawa Pak, jilid 3. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan malas untuk berdoa. Karena kita tidak tahu. Ada orang tua itu mendoakan anaknya, ya Allah, yaitu jadikan anakku sukses ya Allah, dunianya sukses, akhiratnya sukses ya Allah. Tapi ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya tidak sempat lihat suksesnya anak. Ini kok mati? Laptopnya ini? Hah? Baterainya mungkin. Gak apa-apa sudah, qadarullah sudah. Gak apa-apa, terus saja sudah. Ya, kereta nggak mungkin mundur, kereta itu maju. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Orang tuanya masih hidup nggak lihat suksesnya anak, dia nggak lihat seperti itu. Begitu orang tuanya wafat, anaknya sukses. Sekolahnya kaya raya, orang tua tidak sempat. Makanya orang berdoa itu seperti nanam pohon jati. Nggak mungkin orang nanam pohon jati setahun 2 tahun panen, nggak mungkin. Panennya kapan pohon jati itu? Puluhan tahun, ratusan tahun baru panen. Bisa jadi orang tuanya minta, ternyata orang tuanya nggak melihat suksesnya anak. Anaknya masih dalam keadaan yaitu miskin dan seterusnya. Begitu orang tuanya wafat, doa-doa orang tuanya dikabulkan semuanya oleh Allah. Usahanya lancar, anak itu jadi enak hidupnya, mapan, bahkan soleh-soleha, Masya Allah. Dan anaknya juga doakan orang tuanya, padahal orang tuanya nggak sempat. Bahkan ada seorang anak bilang, ya Allah Ustadz, kalau ya Allah ngasih nikmat ini luar biasa Ustadz, tapi yang bikin saya nangis itu Ustadz, ibu saya tidak sempat lihat saya kayak begini ini Ustadz. Saya yaitu dikasih hidayah sama Allah, ya, sampai saya menyelesaikan kuliah saya di bidang agama, sampai saya ke Madinah Ustadz, ya, sampai di sana itu ibu saya tidak tahu Ustadz. Karena ibu saya sudah wafat. Mungkin ini karena doa ibu saya Ustaz. Coba. Jadi dia ya sedih karena nggak sempat ibunya itu melihat ya berhasilnya anaknya itu. Nah makanya perbanyak doa Bapak Ibu, perbanyak. Makanya ada orang tua bilang sama saya, Ustaz, saya punya anak itu 3 Ustaz. Semuanya kena autis Ustaz. Semuanya autis. Yang bikin saya sedih itu Ustaz, kalau saya mati Ustaz, ya apa anak saya ini? Wong mandi aja tidak bisa Ustaz. Mamanya yang harus mandikan. Terus siapa? Terus kalau saya meninggal itu bagaimana? Ibu banyak berdoa, tawakal sama Allah. Setiap orang itu rizkinya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan takut, jangan takut. Kalau Anda meninggal, anak-anak Anda sekalipun dia berkebutuhan khusus akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting orang tuanya jangan malas berdoa. Maka doa itu bermanfaat untuk putra putri panjenengan. Itu baru dia ada semangat. Gitu Ustadz ya? Iya. Seperti itu. Jadi nggak usah takut. Kalau punya yaitu anak autis berkebutuhan khusus ya, terus minta aja terus sama Allah. Terus Allah Maha Kuasa. Bagaimana nasibnya anak ini pasrahkan sama Allah. Yang penting minta yang terbaik. Seperti itu. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi orang yang lemah nggak berdoa itu orang lemah Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Oh, enggak saya bawa yang jilid 1. Itu yang saya bawa jilid 6 jilid 2 ini. Saya bacakan aja. Nomornya 1044. Sahih Jami'us Shaghir. Sahih Al-Jami'us Shaghir. Nomor 1044.
Saya bacakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nasi min ajaza fid du'a." Manusia yang paling lemah adalah mereka yang lemah dalam berdoa. Itu dalam Sahih Jami'us Shaghir. Ya, nomor 1044. Sekarang kita lihat ini yang nomor 6. Nah, ini mulai. Yang nomor 6, doa merupakan sebab tertolaknya bala. Doa merupakan sebab tertolaknya bala. Loh Ustadz, katanya musibah itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan. Iya. Loh, orang kalau berdoa, musibah itu bisa tertolak. Bala itu bisa terangkat. Iya. Loh, berarti kalau begitu doa itu bisa merubah takdirnya Allah. Iya, bisa. Doa bisa merubah ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Makanya banyak berdoa. Lah kalau bicara takdir panjang ini, takdir dibagi 4. Takdir itu dibagi 4 ya. Nanti sebentar ya, saya akan jelaskan ringkas saja ya. Kita bacakan dulu aja dalilnya. Doa itu bisa menolak bala. Doa merupakan sebab tertolaknya bala atau musibah. Tolong Sahih Targhib wa Tarhib 1634. Langsung talinya saja. Ya, 1634. Nah, itu ya. 1634. Silakan dibaca 1634. Silakan. Nanti jangan ditutup, nomornya berdekatan. 1634. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia menuturkan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Silakan. Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap musibah yang telah menimpa dan musibah yang belum menimpa. Nah, doa itu bermanfaat atas musibah yang telah menimpa dan yang belum turun, belum menimpa. Ya, makanya orang kalau sudah kena sakit berdoa, mudah-mudahan disembuhkan. Orang yang belum kena sakit berdoa. Makanya zikir pagi petang itu penting karena di situ ada doa begini, menarik itu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, jagalah pendengaranku, penglihatanku, jagalah badanku ya Allah. Itu dia minta dijaga loh dari semua balak musibah. Terus ada lagi, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, aku mohon pintu maafmu dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam anak keturunanku, dalam hartaku. Lu minta selamat itu. Ya, makanya musibah yang akan menimpa pada anak keturunan kita itu diangkat oleh Allah. Bapak Ibu maaf ya, kita kan tidak tahu apa yang bakal menimpa kita besok. Tidak ada di antara Bapak Ibu di sini yang tahu apa yang akan menimpa kita besok. Tapi karena tadi ba'da asar kita telah membaca doa selamat, doa-doa kebaikan dunia akhirat ya. Maka musibah yang akan menimpa anak kita atau kita, keluarga kita besok itu diangkat oleh Allah. Loh, berarti kalau begitu Ustadz, doa itu bisa merubah ketetapannya Allah. Iya. Mana dalilnya? Buka 1638 Sahih Targhib wa Tarhib STWT Sahih Targhib wa Tarhib 1638. Ayo dibaca Abu Hurairah 1638. Yuk. Dari Sauban radhiyallahu anhu dia menuturkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Tidak ada yang dapat menolak takdir. Ulang lagi. Tidak ada yang dapat menolak takdir. Sekali lagi. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa yang bisa menolak takdir. Lah takdir itu ada 4. Ada takdir azali, ada takdir yaitu umri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Apa itu Ustaz? Takdir azali yaitu takdir yang Allah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan itu sudah Allah letakkan di kita, yaitu Lauhul Mahfuz, tersimpan.
takdir azali. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis. Kita besok pakai baju apa, kita wafatnya nanti kapan, wafatnya dalam keadaan apa, meninggal di mana, di rumah atau di rumah sakit, atau naudzubillah di jalan, sudah ditulis semua. Siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk neraka, nama-namanya lengkap sama nama bapaknya, bin dan binti, semua sudah ditulis, yaitu azali, takdir azali. Dan itu tersimpan di buku induk, namanya yaitu di Lauhul Mahfuz. Dan itu yang tidak bisa berubah. Itu yang tidak bisa berubah. Itu tidak bisa berubah itu. Takdir azali. Lah yang nomor 2, takdir umri, yaitu takdir ketika Allah tetapkan kepada sang jabang bayi ketika berada dalam kandungan seorang ibu, usia kandungan 4 bulan 10 hari. Disitulah Allah tetapkan rizkinya, jodohnya, sengsara atau bahagia. Allah tetapkan. Itu bisa berubah, bisa. Lu berarti nasib bisa. Yang tidak bisa itu yang nomor 1, azali. Nomor 2 bisa berubah. Yang nomor 3 yaitu takdir sanawi, tahunan. Loh kapan tahunan? Lailatul Qadar. Apa katanya Allah? Surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. No. Malaikat-malaikat turun, Jibril juga turun. Lailatul Qadar 10 hari terakhir, malam-malam ganjil, menetapkan urusan untuk tahun depan, setahun. Rizkinya orang ini, jodohnya orang ini, anaknya orang ini untuk tahun ke depan. Bagaimana? Itu pada saat itu. Makanya sebentar lagi masuk Ramadan, bulan April. Jangan hilangkan kesempatan Lailatul Qadar. Banyak meminta. Karena kita tidak tahu apa jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir, atau jangan-jangan Ramadan kemarin itu Ramadan terakhir. Kita nggak sempat menemui Ramadan tahun ini. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu loh kemarin buktinya. Yaitu teman saya, yaitu dia telepon, lama nggak telepon, tiba-tiba telepon. Kemudian dia tanya, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya Allah Ustaz, mudah-mudahan ya kita ini sampai Ramadan tahun ini Ustaz. Iya. Aku kalau ada salah minta maaf Ustaz ya. Oh iya, sama-sama, namanya manusia. Namanya manusia. Wis, mudah-mudahan Ustaz sampai Ramadan tahun ini. Meninggal. Bayangkan. Kata istrinya nggak pakai sakit, nggak pakai sakit. Habis sarapan, lalu kemudian dia minta istirahat dulu sejenak. Terus biasanya dia baca zikir pagi petang itu. Wong bukunya masih dipegang. Bukunya Ustadz Yazid Jawas itu, zikir pagi petang itu masih dipegang. Meninggal. Coba, padahal dia baru telepon saya. Mudah-mudahan ketemu Ramadan tahun ini Ustadz. Ya Allah, kita nggak tahu umur kita. Makanya banyak berdoa ketika Lailatul Qadar. Penetapannya setahun sekali. Setahun sekali. Terus begitu. Terus yang terakhir takdir yaumi, takdir harian. Itu di mana takdir harian? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 29. Surat nomor 55 ayatnya ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu takdir yaumi, penetapan harian. Jadi tiap hari itu. Ar-Rahman ayatnya 29. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Nah ini sekarang poinnya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, itu. Ayo baca. Setiap waktu dia dalam kesibukan. 29. Surat 55 ayat 29. Sudah saya baca ya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Setiap waktu dia di sini Allah dalam kesibukan. Apa sibuknya Allah Ustaz? Setiap hari. Kulla yaumin. Ya, kulla yaum, setiap hari. Allah dalam kesibukan. Apa sibuknya? Sibuknya adalah mengangkat derajat seseorang, memberikan pahala, dan seterusnya. Itu setiap hari. Lah itu bisa berubah, bisa. Berarti yang bisa berubah nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bisa berubah. Yang tidak bisa berubah nomor 1. Nah, Bapak Ibu sekalian. Dan perubahan itu semuanya ada di, yaitu Lauhul Mahfuz ini. Penetapan sak perubahannya. Contoh. Tak kasih contoh kasus. Ada orang ketika dalam kandungan sama Allah ditakdirkan meninggal umur 50 tahun. Allah tulis 50 umurnya orang ini. Ternyata ketika dia hidupnya rajin silaturahim. Rajin silaturahim. Katanya Nabi apa? Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaklah menjalin silaturahim. Lalu sama Allah dimatikan umur 60 tahun, ditambah 10 tahun. Maka kata para alim ulama, penetapan umur 50 Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Orang ini bakal rajin silaturahim sudah ditulis. Umurnya meninggal jadi 60 sudah ditulis. Penetapan sak perubahannya Lauhul Mahfuz nggak bisa berubah itu. Yang berubah yang nomor 2 sampai nomor 4. Selesai. Banyak berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan.
Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Gak usah memikirkan perkara gaib, gak ada manfaatnya. Tugas kita beramal soleh, bukan untuk mikiri, aku kok ya apa ya nasibku ya, aku neraka apa surga. Waduh, iya. Yang penting beramal soleh aja lah. Yang penting beramal soleh aja. Ya, gak usah. Ini serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pasti mengganjar setiap kebaikan yang kita lakukan. Nah, Allah tidak zalim. Dan itu janjinya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 7 ya. 7. Ya betul ya, nomor 7 ya. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Tadi. Yang nomor 7, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Kecuali dengan doa. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Dalilnya mana? Ayo dibuka. Tambahan ini, saya tambahkan. Soal targhib wa tarhib 1633. Ya sebentar lagi kita akhiri ya. Kayaknya nggak nutut ini ya. Ada 10 ya. Sampai Isa ini. Ya, silakan, ayo dibaca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, silakan. tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula mengandung pemutusan silaturahim. Nah, itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang muslim ketika berdoa, selama doanya itu tidak mengandung unsur dosa. Gimana? Doa mengandung unsur dosa. Contohnya, ya seorang pencuri misalnya, ya Allah mudahkan urusan ini ya Allah. Dia mau mencuri berdoa. Ya Allah jangan sampai ada yang ketahuan ini ya Allah, korupsi ini ya Allah. Nah itu, nggak bener ini. Ya. Atau pemutusan silaturahim, doanya itu, ya Allah, aku sudah memaafkan dia, sudah aku maafkan. Tapi tolong ya Allah, jangan pertemukan aku dengan dia. Berarti masih ngamuk berarti. Saya mangkal ya. Kan ada orang seperti ini. Wis tak sepuro, wis tak maafkan. Tapi aku tidak mau lihat mukamu lagi. Lo yang berarti mangkal sih. Ya. Lah kalau kamu itu memaafkan, ya jangan seperti itu. Kan ada orang itu yang seperti itu. Ya aku sudah maafkan, sudah tak maafkan Ustadz, sudah kesalahannya, saya ridho tak maafkan. Tapi saya nggak mau lihat wajahnya lagi. Ya berarti masih marah. Ya, nggak begitu. Ya, ini namanya. Ya Allah jauhkan dia dariku ya Allah, jauhkan. Jangan sampai. Nah ini namanya pemutusan silaturahim. Nggak akan dikabulkan yang kayak begini. Nah, baper, ya itu. Lanjut teruskan, silakan. Ayo. Melainkan Allah pasti mengabulkannya dengan salah satu dari 3 cara. Ya, itu. Apa itu caranya? Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah, opsinya 3. Diingat-ingat ya. Kita kalau berdoa kepada Allah, opsinya cuma 3. Opsi yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Silakan. Mengabulkan doanya dengan segera atau menjadikannya sebagai tabungannya di akhirat. Nah, menjadikan tabungan di akhirat. Jadi, yang pertama dikabulkan segera. Ada orang itu berdoa langsung realisasi. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah. Tiba-tiba besok nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Ada orang yang memberi atau apa, pekerjaannya dimudahkan atau apa, dapat. Realisasi ada. Atau yang kedua, tidak dikabulkan, dipending, diberikan di akhirat. Nanti diberikan di akhirat. Semua yang dia minta diberikan semua di hari kiamat kelak, di akhirat. Lah Bapak Ibu pengen yang mana ini? Yang langsung realisasi atau dipending nanti hari kiamat? Ya kalau bisa 50% dunia Ustaz, 50% diberikan di akhirat. Itu kan maunya panjenengan. Iya, Allah kok diatur. Ya, itu nggak boleh. Ya ikut aja sudah. Sami'na wa ata'na. Terus lanjut yang terakhir. Atau menjauhkannya dari keburukan yang sebanding dengan permohonannya itu. Tuh, itu. Jadi apa yang kita berlindung dari hal itu, maka Allah akan hindarkan. Itu sesuai dengan apa yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi intinya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Terakhir nomor 8, keutamaan doa yang nomor 8 ini. Yang nomor 8, doa adalah sebab kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Oh iya. Orang kalau berdoa itu berarti tandanya orang itu berdekat sama Allah dan Allah akan dekat dengan orang itu. Apalagi doanya disertai dengan meneteskan air mata. Ya Allah, nangis sepertiga malam terakhir, tidak ada satupun yang tahu. Gak usah disoting, gak usah. Oh, doa kok disoting sambil nangis-nangis ya. Gak usah, ya pencitraan yang kayak begini.
Nggak usah. Doa itu yang ikhlas saja. Zikir kok pakai disoting, nangis-nangis. Subhanallah, walhamdulillah. Nggak usah lah, nggak usah ya. Yang ikhlas saja lah, karena Allah ya. Jadi berdoa saja di sepertiga malam terakhir ya, munajat pada Allah sambil yaitu ingat dosa-dosanya ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya kalau mendengarkan imamnya saya Suraim hafizahullah taala, saya punya murotalnya itu, baca Al-Fatihah tok Pak, Al-Fatihah tok itu ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada 10 kali mungkin, sambil nangis itu sesenggukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Terus itu diulang-ulang, nggak selesai terus, karena paham taunya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Paham artinya, paham maksudnya, paham konsekuensinya, paham. Kadang kita ini nggak paham ini ayat surga apa neraka. Kadang-kadang ya Pak Ustaz Firdaus kalau ngimami ya, beliau membacakan ayat surga, jamaah gak paham padahal suara sudah bagus. Ini wis iki opo wis penting ngrungokno. Nah iki repot. Ya. Makanya kalau baca Quran itu tolong diiringi dengan baca terjemah. Terjemah satu ayat dilihat, oh ini maksudnya ini. Kalau ada yang penting dicatat sendiri. Jangan dioret-oret Al-Qur'annya, nggak boleh. Nggak boleh menambahkan Al-Quran itu apa ditambah-tambah di, jangan, tidak boleh satupun ada di dalam Al-Quran. Stabilo, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Loh Ustaz, sekarang ini ada Quran yang warna-warni itu Ustaz. Idgham warna hijau, ya, ikhfa warna merah, ya, terus idhar warna apa? Dibuat warna-warna Ustaz, bagaimana? Maka dalam hal ini termasuk menghias Al-Quran. Ciri-ciri akhir zaman, nggak boleh, nggak boleh. Cari yang biasa saja. Loh kalau itu kan untuk mempermudah, untuk tajwid Ustaz. Tapi belajar aja, belajar tajwid, belajar taksin, begitu paham, baru kemudian. Jangan terus-menerus pakai itu. Kalau untuk menunjang pembelajaran nggak apa-apa, tapi jangan itu dipakai dalam bacaan Al-Quran kita. Ya, kalau bisa hindari, karena Nabi mengatakan salah satu ciri akhir zaman adalah menghias Al-Quran. Al-Qurannya itu warna-warni. Nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, baik. Apalagi pakai di stabilo, dikasih catatan kecil gitu ya. Ah ini jangan ya. Itu di kertas tersendiri aja. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sampai di mana tadi? Bahwasanya kedekatan hamba yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat dia berdoa kepada Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, ya, maka sesungguhnya aku dekat. Baik, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah ya, ayatnya ayat 186. Yaitu ayat ini sering kali dibaca kalau di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Silakan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Baik, jelas sekali ya. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan perkenankan doa seorang hamba apabila dia berdoa kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, karena belum kelar ini materinya, insya Allah kita lanjutkan bulan depan.
Bulan depan kayaknya kajian terakhir ya, Maret ya. Mungkin April, nggak tahu sore ada kajian apa enggak? Libur? Nggak ada ya? Hanya subuh aja ya, hanya subuh. Berarti Ramadan libur. Mudah-mudahan bulan depan bisa tuntas materi ini, sehingga harapannya nanti setelah Idul Fitri mungkin kita ganti kitab yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, karena waktunya menjelang maghrib, persiapan, silakan memperbanyak doa. Saya tidak buka tanya jawab karena memang materinya belum tuntas. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi